Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tugas besar yang telah kami kerjakan dengan judul Klasifikasi pada Raisin menggunakan K-nearest neighbor. Selanjutnya, next. Kelompok 4 sendiri terdiri dari Nurlailia Sasabila, Arif Yusuf Winata, dan Andi Bajang Nurul Iza. Selanjutnya, untuk dataset yang kita gunakan, kita menggunakan dua jenis kismis yang ditanam di Turki, yaitu ada kecimen dan mesni. Total keseluruhannya yaitu 900 butir dengan masing-masing 450 sebagai sampelnya untuk setiap jenisnya. Next. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi KNN untuk data kismis. Yang pertama ada pemrosesan awal data. Di sini normalisasikan nilai untuk memastikan bahwa setiap nilai memberikan kontribusi yang sama terhadap penghitungan jarak. Selanjutnya, pilihan K. Pilih jumlah tetangga K yang sesuai melalui validasi silang untuk menyeimbangkan bias dan jenis. Lalu metrik jarak. Gunakan metrik jarak yang sesuai seperti jarak Euklidean untuk mengukur kemiripan antar sampel kismis. Yang terakhir, klasifikasi. Untuk sampel pengujian tertentu, identifikasi K tetangga terdekat dari data pelatihan dan tetapkan label kelas berdasarkan suara terbanyak. Next. Selanjutnya ada jenis data. Yang pertama ada area, memberikan jumlah piksel di dalam batas-batas kismis. Lalu perimeter, mengukur keliling dengan menghitung jarak antara batas-batas kismis dan piksel di sekitarnya. Major axis length, memberikan panjang sumbu utama, yaitu garis terpanjang yang dapat ditarik pada kismis. Lalu minor axis length, memberikan panjang sumbu kecil, yaitu garis terpendek yang dapat ditarik pada kismis. Lalu eccentricity memberikan ukuran eksentrisitas elips yang memiliki momen yang sama dengan kismis. Lalu convex area, memberikan jumlah piksel dari cangkang konveks terkecil dari wilayah yang dibentuk oleh kismis. Lalu extend, memberikan rasio wilayah yang dibentuk oleh kismis terhadap total piksel dalam kotak pembatas. Yang terakhir ada kelas, kecimen dan Besni Raisin. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Yusuf. Terima kasih Kak Lia. Oke, baik. Di sini untuk pengolahan data, yang pertama ada data frame. Data frame ini ada sampai dari 0 sampai ke 7 untuk indeksnya. Yang pertama, area sendiri itu memiliki data untuk integer dan major length sendiri float, minor length juga float, NCT itu float, convex area integer, extend float, perimeter itu float, dan kelasnya ada object karena dia cuma mengandung tipe data yang dia bentuknya string. Nah, untuk data yang diolah, kita di sini menghitung untuk count, mean, standar deviasi, minimum, 25%-nya, 50%-nya, 75%, dan maksimalnya. Ini nanti diambil dari keseluruhan data, lalu kita hitung untuk nilai yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya, untuk di bawah, bagian bawah itu adalah sampel data yang kita tampilkan sebanyak 5 buah. Di sini tidak tertampilkan data base nih, dikarenakan base nih itu berada pada deret 450. Makanya yang tampil hanya sampai ke cimen di indeks keempat. Nah, untuk bar chart di sini ditujukan untuk melihat populasi dari datanya. Kecimennya di sini ada 450 dan base-nya ada 450. Nah, jadi data ini seimbang 450, 450. Selanjutnya ada heat map. Nah, untuk heat map sendiri di sini kita menggunakan klasifikasi yang pertama itu adalah kelas karena tadi kelas itu hanya terbagi menjadi dua, yaitu kecimen dan Besni. Jadi ditujukan lebih mudah gitu untuk pembagian klasifikasi datanya. Nah, setelah dari kelas kita ke perimeter, dilanjutkan ke extend,
convex, baru eccentricity, terus minor, major, baru ke area. Nah, warna yang dia itu semakin gelap, artinya nilainya semakin minus. Sedangkan warna yang semakin putih ataupun cerah, dia itu akan bernilai semakin positif. Oke, di sini ada pair plot. Hubungan pair plot di sini itu ditunjukkan untuk melihat kayak suatu pemodelan statistiknya. Nah, jadikan setiap nilai itu punya pewakilan masing-masing. Nah, di sini kita bisa mengetahui dari scatter plot ini bahwasannya sebaran datanya itu akan kayak gimana, bentuk kurvanya itu bakal ke arah mana. Nah, seperti yang kita lihat, sebaran statistiknya itu cenderung stabil sebenarnya. Walaupun ada beberapa data yang menyebar, tapi itu masih bisa kita gunakan dalam pengolahan data kita. Nah, adapun training yang kita hasilkan dari model yang telah kita buat, jadi di sini kita mendapatkan untuk precision-nya untuk BESNI itu ada di 0,86. Lalu untuk kecimen ada di 0,93. Untuk recall itu ada di 0,93 BESNI dan juga 0,85 kecimen. F1 score yang merupakan hubungan antara kedua kelas ini itu sama-sama menghasilkan 0,89%. Lalu support dengan 315. Akurasi rata-rata sama di 0,89. Adapun confusion matrix yang kita dapatkan dari data ini adalah model ini telah memprediksikan data sebesar 294 data untuk kelas 0, yakni BESNI, yang mana dia itu true negatives, dan 267 data dengan kelasnya 1 ataupun kecimen dengan nilainya true positif. Namun di sini tuh kita menemukan 21 kesalahan prediksi untuk kelas 1 dan 48 kesalahan prediksi untuk kelas 0, yang mana dua-duanya itu menghasilkan false negatif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Nurul. Silakan. Baik, setelah dilakukan training, maka dilakukan testing untuk data tracing tadi. Untuk report testing ada model KNN-nya itu dengan K5 menunjukkan performa yang baik dalam memprediksi dua kelas tersebut, yaitu kecimen untuk 0 dan BESNI untuk 1. Presisi model untuk kelas 0 adalah 82% dan untuk kelas 1 adalah 86%. Dan untuk recall untuk kelas 0 adalah 87% dan untuk kelas 1 adalah 81%. F1 score untuk kelas 0 adalah 84% dan untuk kelas 1 adalah 83%. Secara keseluruhan, model memiliki akurasi sebesar 84% dan performa yang seimbang dengan rata-rata presisi, recall, dan F1 score masing-masing sebesar 84% baik secara makro maupun pertimbang. Next. Untuk confusion matrix dari data testing yaitu menunjukkan bahwa model berhasil memprediksi 117 data kelas 0 dengan benar atau true negatif dan 109 data kelas 1 dengan benar, true positif. Namun model juga membuat 18 kesalahan prediksi kelas 0 sebagai kelas 1 dan 26 kesalahan prediksi kelas 1 sebagai kelas 0. Selanjutnya, hasil dari cross-validate dari database ini yaitu menunjukkan bahwa akurasi rata-rata pada train sekitar 83,7%, sementara pada data tes sekitar 89,0%. Precision, recall, dan F1 score pada data train berkisar sekitar 83,8% dan 83,7% dan 83,0%.
7%. Sedangkan pada tes berkisar sekitar 89,3%, 89,0%, dan 89,0%. Baik, selanjutnya. Performance dari KNN tersebut yaitu rata-rata akurasi dari 30 pengujian adalah sebesar 85,6%. Detail performa menunjukkan variasi antara 83,3% hingga 86,6% dengan nilai tertinggi mencapai 86,9%. Selanjutnya, kesimpulan dari proyek ini yaitu yang pertama, model KNN dengan K5 menunjukkan kinerja yang baik dalam menghasilkan jenis kismis, kecimen, dan besni. Akurasi model stabil di sekitar 85% pada data train dan 89% pada data tes. Precision untuk kelas kecimen adalah sekitar 86%, sedangkan untuk kelas besni adalah sekitar 93% pada data train. Recall untuk kelas kecimen adalah sekitar 93%, sedangkan untuk kelas besni adalah sekitar 85% pada data train. F1 score untuk kedua kelas adalah sekitar 89% pada data train, dan hasil cross-validation menunjukkan akurasi rata-rata sekitar 83,7% pada data train dan 89,0% pada data test. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.